Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami mahasiswa apoteker UHAMKA angkatan 43 akan mensimulasikan cara penggunaan insulin dengan baik. Saya Tuhaniatun sebagai apoteker dan saya Eka Yuni Maisyaro sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek UHAMKA. Saya Ruhaniatun sebagai apoteker yang bertugas pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ini Mbak, saya mau nebus resep. Boleh dilihat dulu resepnya. Ini resepnya untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri Mbak. Oh, baik. Saya izin konfirmasi ya Bu ya. Ini resepnya atas nama Eka Yuni Maisyaro, usianya 45 tahun, dari Dokter Jamal ya Ibu ya? Iya Mbak. Oh, baik. Ini resepnya saya siapkan terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Nanti ketika obatnya telah selesai, saya akan panggil kembali. Oh, baik Mbak. Terima kasih. Iya Mbak. Atas nama Ibu Eka Yuni Maisyaro. Iya Mbak. Ibu, ini untuk obatnya tersedia ya Bu ya. Kebetulan dari Dokter Jamal diresepkan insulin Lantus. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan insulin ini? Belum Mbak, saya belum pernah menggunakan insulin. Oh baik, kalau begitu saya izin meminta ketersediaan waktu Ibu 10-15 menit untuk menjelaskan tentang cara penggunaan insulin ini. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Mbak. Baik, kalau begitu Ibu bisa langsung ke kasir untuk pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran, Ibu bisa langsung ke ruang konseling ya Ibu ya. Baik, Terima Mbak. kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Permisi Mbak. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Mbak. Baik. Ibu, sebelumnya terima kasih atas ketersediaan waktu Ibu untuk melakukan konseling bersama saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ruhaniatun, apoteker yang bertugas pagi hari ini. Tujuan konseling di sini agar pada saat penggunaan insulin nanti bisa dilakukan dengan baik. Sebelumnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Ibu. Nama pasiennya atas nama Ibu sendiri? Iya, Eka Yuni. Tanggal lahirnya? 5 Juni. Baik. Alamatnya di Jalan Delima 2. Jalan Delima 2. Untuk obatnya ini dapat insulin Lantus ya Ibu ya. Pemakaiannya 30 unit per hari. Apakah Ibu sebelumnya ada riwayat alergi? Saya tidak ada riwayat alergi, Mbak. Oh, baik. Apakah Ibu sedang hamil? Kebetulan tidak, Mbak. Baik. Apakah Ibu sedang mengonsumsi alkohol atau sedang merokok? Enggak, Mbak. Baik. Apakah sebelumnya Dokter Jamal sudah menjelaskan cara penggunaan insulin ini, Ibu? Belum, Mbak. Dokter Jamal belum menjelaskan apa-apa. Baik. Harapan setelah menggunakan insulin ini, apakah Dokter Jamal sudah menjelaskan? Dokter Jamal bilang setelah saya memakai insulin ini, gula darah saya akan kembali normal atau stabil. Oh, baik. Kita bisa langsung saja ya Ibu ya. Ini insulinnya. Ada insulin Lantus ya Ibu ya. Ya. Ada jarumnya. Setelah Ibu mendapatkan insulin ini pertama kali, sebelum digunakan, sebaiknya Ibu simpan terlebih dahulu di lemari pendingin di suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, setelah itu ketika akan digunakan, Ibu ambil insulin ini lalu letakkan di suhu ruang selama kurang lebih 30 menit. Gunanya untuk apa? Gunanya ini agar si insulin ini ketika akan digunakan tidak mampet atau menyumbat.
Setelah itu, ibu bisa lakukan pengocokan seperti ini. Kemudian roll insulinnya seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk agar si insulin ini sama dengan suhu tubuh kita, ibu. Nah, setelah itu bisa lakukan trial terlebih dahulu, ibu, sebelum menggunakan insulin ini. Caranya, ibu buka si tutupnya, kemudian pasang jarumnya, tekan, lalu putar hingga kuat seperti ini. Setelah itu cabut tutupnya. Ibu bisa lakukan trial dengan dosis 1-2 unit. Ini kita atur di 2 unit ya, Ibu ya. Baik, Mbak. Setelah itu Ibu cek apakah di sini terdapat gelembung. Jika ada gelembung, Ibu cukup sentilkan seperti ini saja. Sampai gelembung itu hilang. Setelah itu, Ibu lakukan tes dengan cara Ibu jari, Ibu pegang di piston, keempat jari lainnya Ibu pegang di pen. Lakukan tegak lurus seperti ini, lalu tekan sampai unit ini ke angka 0. Ibu lihat apakah ada cairan yang keluar dari sini. Ketika ada cairan yang keluar dari sini, itu tandanya insulin ini dapat digunakan. Oke, baik. Sebelum menggunakan insulin ini, baiknya Ibu cuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu ya. Setelah itu, Ibu ambil alkohol swab, itu bisa untuk membersihkan area yang akan disuntikan. Area mana saja sih yang bisa disuntikan? Ada di beberapa titik ya, Ibu ya. Yang pertama ada di bagian perut, yang kedua ada di bagian paha, yang ketiga ada di lengan bagian atas. Kita ambil di bagian perut aja ya, Bu ya, yang cukup mudah. Untuk selanjutnya, dosis yang Ibu dapatkan dari Dokter Jamal itu 30 mg per hari. Kita atur terlebih dahulu, Ibu, untuk unitnya di angka 30. Untuk selanjutnya, kita atur unitnya 30 unit terlebih dahulu, sesuai dengan dosis yang dituliskan Dokter Jamal, yaitu 30 unit per hari. Setelah itu, Ibu pegang piston dengan Ibu jari, letakkan 4 jari pada pen, kemudian Ibu ambil alkohol swab terlebih dahulu, lalu bersihkan area yang akan disuntikan. Lakukan penyuntikan seperti ini, tegak lurus seperti ini, tekan hingga angkanya berubah menjadi 0. Setelah itu, jangan langsung dicabut, Ibu, tapi tunggu terlebih dahulu sekitar 1-10 detik. Ibu hitung secara manual saja boleh. Setelah itu, lepas tangan, kemudian cabut. Setelah itu, di-swab lagi dengan alkohol. Setelah itu, bisa ditutup lagi, lalu dicabut jarumnya. Kemudian ditutup. Untuk penyimpanan insulin ini, ketika setelah digunakan, bisa langsung di suhu ruangan saja, tidak perlu di lemari pendingin lagi. Nah, untuk si jarumnya, usahakan Ibu simpan di satu tempat yang khusus, jangan dibuang sembarangan ya, Ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Mbak. Baik. Untuk menghindari kesalahan saat penggunaan insulin nanti, boleh diulang yang sebelumnya sudah saya jelaskan, Ibu? Oh, boleh, Mbak. Ini di sini ada insulin pen. Jadi sebelum digunakan itu kan ditaruh di lemari pendingin. Kalau pengen digunakan itu ditaruh di suhu ruang, itu kurang lebih 30 menit sebelum digunakan. Sehabis itu kalau pengen digunakan itu dikocok terlebih dahulu. Setelah itu di-roll pakai tangan untuk menghindari sesuai sama suhu tangan kita. Untuk suhu tubuh kita. Ya, suhu tubuh kita. Setelah itu kalau pengen digunakan dibuka tutupnya. Habis itu dipasang jarumnya ini dengan cara didorong sampai pas ini. Kemudian dicabut jarumnya. Sebelum digunakan itu kita lakukan trial dulu dengan cara dosisnya ini di angka 1 atau 2 kan, Mbak. Habis itu
agar tidak terjadi gumpalan pada insulinnya ini atau gelembung, itu kita sentilkan kayak gini. Nah, habis gelembungnya hilang, baru kita bisa dorong tombolnya ini sampai di angka 0. Dan kalau ada keluar cairan ini, itu berarti menandakan insulinnya ini bisa digunakan kan, Mbak? Nah, sebelum digunakan ini tuh tadi kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, terus penyuntikannya itu ada di bisa di lengan sini, bisa di lengan sini, di paha atau di perut. Nah, kalau pengen di perut, berarti sebelum digunakan itu di-swab pakai alkohol. Nah, terus saya kan dosisnya 30 unit ya, Mbak. Nah, itu berarti diatur ke angka 30 ya tadi, Mbak. Nah, kalau sudah, itu kan posisinya itu jempolnya itu di tombol ini, habis itu tombol pistonnya, 4 jarinya itu seperti ini ya, Mbak. Iya, memegang pennya. Nah, pas mau digunakan itu posisinya tegak lurus seperti ini, terus ditusuk seperti ini sampai angka dosisnya itu 0. Setelah itu jangan langsung dicabut, tapi ditunggu 10 detik ya, Mbak. Sehabis itu baru bisa dicabut perlahan. Sudah ya, Mbak? Iya. Kemudian untuk penyimpanannya tadi setelah digunakan itu cukup taruh di suhu ruang aja, dan jarumnya ini cukup disimpan di tempat khusus dan jangan dibuang sembarangan ya, Mbak. Iya, betul. Berarti sudah ya, Mbak, gitu. Ya. Tambahan lagi, Ibu. Jadi tadi pada saat penyuntikan, misalkan Ibu ambil di area perut, itu untuk selanjutnya misal Ibu mau ambil di area perut lagi, itu di jarak ya, Ibu ya, sekitar 2-3 cm dari jarak penyuntikan sebelumnya, biar dia tidak menyebabkan iritasi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Untuk kan di sini kan saya dosisnya kan 30 unit ya, Mbak. Itu digunakannya itu pada jam berapa aja ya, Mbak? Untuk insulin lantus ini digunakan sebelum makan pagi. Jadi pagi hari sebelum makan. Baik, jika sudah paham, sedikit lagi informasinya ya, Bu ya. Kemungkinan setelah pemakaian insulin ini akan ada efek samping. Efek sampingnya itu seperti kadar gula darah Ibu turun drastis, juga bisa mengalami pusing, kunang-kunang, lemas. Tapi Ibu jangan khawatir karena efek samping ini tidak semuanya mengalami dan juga bisa dicegah dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Itu misalnya ada permen atau biskuit. Nah, ketika Ibu merasakan lemas, Ibu bisa mengonsumsinya, tapi jangan terlalu banyak juga ya, Bu ya. Bersamaan dengan penggunaan insulin ini, Ibu juga harus menjaga pola makan Ibu. Salah satunya menghindari atau mengurangi makanan yang tinggi gula. Terus menjaga pola hidup Ibu juga dengan minimal olahraga 30 menit per hari. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Sudah cukup. Oh iya, ini ada kartu nama saya. Jikalau nanti Ibu ketika akan menyuntikkan insulin merasakan ragu atau lupa, Ibu bisa menghubungi kartu nama saya ya, Bu ya. Saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Baik, Mbak. Baik, Ibu, ini obatnya saya siapkan dulu. Boleh saya minta tanda tangan untuk bukti konselingnya? Boleh, Mbak. Di sini. Ya, ini obatnya. Baik, Mbak. Sudah cukup ya, Ibu ya? Iya, Mbak, sudah cukup. Semoga Ibu sehat selalu, semoga Ibu cepat sembuh. Terima kasih banyak waktunya telah melakukan konseling bersama saya. Hati-hati di jalan, Ibu. Iya, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Ya, terima kasih kembali. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.